Halo Sobat Mata di Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Nah, pada video kali ini kita akan sharing tentang hal-hal yang biasa terjadi pada ikan bedik damber ketika musim hujan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng, dan aktifkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video kami seputar urban farming. Ketika musim hujan, tentu suasananya akan berbeda ya dengan musim panas. Seperti yang kita tahu, air hujan itu akan membawa cendawan-cendawan yang bisa mempengaruhi kualitas air. Nah, cendawan-cendawan ini tentu berbeda di daerah satu dengan yang lainnya. Dan ini tergantung dari daerah masing-masing. Nah, di dalam bedik damber ada beberapa hal yang dipengaruhi ketika musim hujan. Yang pertama ada ikan, yang kedua ada tanaman, dan yang ketiga ada bakteri. Tetapi hari ini kita akan sharing tentang hal-hal yang biasa terjadi pada ikan bedik damber ketika musim hujan. Yang pertama adalah rawan ketika tebar. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu yang paling berpengaruh adalah ketika persiapan air dan kualitas bibit itu sendiri. Berbeda halnya ketika musim panas, ketika persiapan air kita kan mendapatkan sinar matahari full. Tentu dengan bantuan sinar matahari ini, kinerja dari bakteri akan lebih optimal. Air cenderung lebih cepat menjadi hijau dan tidak ada cendawan yang bersifat merugikan masuk ke dalam air. Nah, berbeda ketika musim hujan teman-teman. Kami pun juga mengalami hal tersebut ketika persiapan air. Biasanya kami melakukan tebar ketika sudah ada fitoplankton yang hidup di dalam air, yang dicirikan dengan air sudah berwarna hijau. Biasanya sih kami memerlukan waktu dalam persiapan air itu 5 hingga 7 hari. Tetapi ketika waktu 5 hingga 7 hari itu, air sama sekali belum berubah menjadi warna hijau. Ya memang sih ada lumut yang tumbuh di pinggiran ember, tapi kami merasa persiapan air kami belumlah optimal. Lalu ada lagi pertanyaan, apakah kita bisa melakukan tebar ketika musim hujan seperti ini? Nah, ini jawabannya relatif ya teman-teman. Kalian kan sudah tahu kami melakukan tebar nila pada sistem bedik damber ras. Dan hingga saat video ini dibuat, nila kami belum ada yang sakit ataupun mengalami kematian. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri ya, apakah kita bisa melakukan tebar ketika musim hujan seperti ini atau tidak. Kalaupun misalnya kalian ingin melakukan tebar dan ini merupakan pengalaman pertama bagi kalian melakukan tebar, memang ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Tetapi saran kami, mulailah dulu dengan jumlah ikan yang sedikit. Kalaupun misalnya kalian ngotot untuk melakukan tebar pada musim hujan seperti ini, kalian bisa memindahkan ember kalian untuk sementara waktu ke tempat yang teduh dan bisa ditambahkan dengan aerator sambil kalian melakukan karantina pada ikan. Yang kedua adalah penurunan nafsu makan ikan. Nah, hal ini biasa terjadi pada bedik damberis yang sudah berjalan lama dan ini merupakan kali pertama mereka memasuki musim hujan. Pasti kalian akan tidak nafsu makan ya akibat dari stres melihat ikan yang kalian pelihara tidak nafsu makan. Padahal ini merupakan hal yang wajar ketika musim hujan. Karena biasanya pada musim hujan itu terjadi penurunan suhu. Dan penurunan suhu ini merupakan salah satu penyebab dari ikan tidak bernafsu makan. Jujur saja, kalau kami di sini, kami tidak mengalami masalah untuk nafsu makan ikan. Karena kami selalu memberikan pakan fermentasi. Dan menurut kami, dengan menggunakan pakan fermentasi, ini juga dapat membantu menjaga nafsu makan ikan dan proses pertumbuhan. Karena ketika kita melakukan fermentasi pakan, senyawa kompleks akan diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga akan lebih mudah untuk dicerna oleh tubuh ikan. Selain itu, aroma dari pakan fermentasi akan lebih memikat ikan. Jadi, selama musim hujan seperti ini, ikan kami di sini tidak mengalami masalah pada nafsu makan. Nah, ini kan bukan musim peralihan di mana terjadi perbedaan suhu yang signifikan antara siang dan juga malam hari. Jadi, ketika tidak terjadi hujan seperti hari ini, kami membuka penutup ember. Diharapkan sinar matahari dapat masuk ke dalam ember dan dapat membantu proses metabolisme ikan. Nah, kalau misalnya ikan kalian mengalami penurunan nafsu makan,
kalian harus mengetahui apakah penurunan nafsu makan ini disebabkan oleh penurunan suhu atau tidak. Jadi kalian dengan mudah mencarikan solusi untuk permasalahan tersebut. Karena bisa saja penurunan nafsu makan ini tidak hanya disebabkan oleh penurunan suhu. Yang ketiga adalah ikan rawan terkena penyakit. Penyakit-penyakit ikan itu ada banyak sekali teman-teman, dan dapat disebabkan oleh bakteri, parasit, dan juga jamur. Untuk saat ini yang paling sering dikeluhkan itu adalah ikan terserang jamur. Biasanya ikan yang terserang jamur tidak akan bernafsu makan. Itulah kenapa saya katakan tadi, jika ikan kalian mengalami penurunan nafsu makan, kalian wajib mengetahui apakah memang penurunan nafsu makan ini diakibatkan oleh penurunan suhu atau malah ikan kalian terserang penyakit. Jadi kalian dapat dengan mudah mencarikan solusi untuk permasalahan tersebut. Ketika musim hujan seperti ini, kami sempat melakukan tebar ikan lele pada budik damer konvensional kami. Dan kami sudah melakukan upaya pencegahan penyakit yang bisa saja menyerang ikan lele kami di sini. Tetapi apa daya, ada juga ikan yang terserang penyakit. Nah, penyakit ini adalah penyakit jamur. Mungkin ini akibat dari keteledoran kami ya teman-teman. Tetapi karena kami sudah memiliki beberapa pengalaman, jadi kami tidak panik menangani hal seperti ini. Kami dengan cepat memisahkan ikan yang sakit dan juga yang sehat. Dan kami turunkan ketinggian air dan kami lakukan treatment garam. Lalu disertai juga dengan puasa. Nah, setelah puasa selesai, kami memberikan makan ikan berupa pakan fermentasi. Dan ternyata nafsu makan ikan tetap terjaga. Semakin hari semakin membaik, jadi ikan juga bisa melawan penyakit yang dideritanya. Sehingga ikan-ikan kami di sini sudah kembali sehat dan sudah hampir bisa dipanen. Tetapi memang ada sih beberapa ikan yang mati ketika terserang penyakit jamur tersebut. Ya mungkin karena penyakitnya sudah sangat parah teman-teman, dan ini merupakan hal yang wajar. Kalaupun misalnya kalian mengikuti metode kami dalam menangani penyakit jamur, kami tidak menjamin kalian mendapatkan hasil yang sama seperti kami. Karena kembali lagi ini akan tergantung dari tingkat keparahan dan juga ada hal-hal lain yang dapat mempengaruhi. Yang keempat adalah pertumbuhan ikan cenderung lambat. Nah, di musim hujan seperti ini, pertumbuhan ikan akan cenderung lebih lambat. Dan memang ada hal-hal lain yang dapat mempengaruhi cepat lambatnya pertumbuhan ikan. Ini juga sudah pernah kami bahas di video sebelumnya, nanti bisa dicek ya. Selain dari pengaruh gen, ada juga suhu yang menjadi salah satu pengaruh lambatnya pertumbuhan ikan pada musim hujan seperti ini. Karena ketika musim hujan, suhu akan cenderung turun. Dan ketika suhu turun, nafsu makan ikan akan menurun. Apalagi tidak ada sinar matahari yang membantu proses metabolisme ikan. Jadi ketika musim hujan, kami tidak mematok kapan kami bisa panen. Dan kami juga tidak heran jika ada ikan-ikan yang memang pertumbuhannya lebih lambat. Kalaupun misalnya kalian memberikan makan secara terus-menerus, apalagi setelah selesai hujan, kami rasa tindakan itu kurang bijak ya teman-teman. Kalau kami selalu memberikan makan ketika suhunya sudah hangat dan berada pada suhu optimal ikan. Nah, kalaupun misalnya terjadi hujan, kami mengusahakan memberikan makan pada malam hari, tetapi tentu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, jika hujan yang terjadi ini secara terus-menerus tidak berhenti-berhenti, misalnya dari pagi, siang, sore, malam, hingga keesokan harinya lagi, nah ikan akan kami puasakan. Karena puasa pada ikan sesekali perlu dilakukan. Jika kalian ragu untuk melakukan puasa, kalian bisa menambahkan pakan alternatif ke dalam ember, seperti misalnya azolla. Nah, kalian tidak perlu terlalu khawatir ya jika ada ikan-ikan yang pertumbuhannya cenderung lebih lambat. Apalagi di musim hujan seperti ini. Tapi masih dalam batas toleransi. Jangan sampai sudah 6 bulan ikan lele kalian belum bisa dipanen. Yang kelima adalah ikan mengalami gantung. Mungkin bagi sebagian orang yang baru pertama kali memasuki musim hujan, mungkin akan lebih sering menemukan kondisi gantung pada ikan. Penyebab ikan lele menjadi gantung ini sangatlah kompleks ya, dan ini sudah pernah saya sharing di video sebelumnya, nanti bisa dicek. Penyebab ikan menjadi gantung tidak hanya bisa disebabkan oleh satu hal saja, tetapi bisa disebabkan oleh beberapa hal yang menjadi satu
dan menyebabkan ikan tersebut menjadi gantung. Apalagi sekarang musim hujan yang suhunya cenderung dingin. Nah, suhu dingin juga bisa mengakibatkan lele menjadi kembung, kemudian gantung. Apalagi kalian memberikan makan setelah selesai hujan dan pakan yang kalian berikan itu tidak dibibis. Nah, ini juga bisa beresiko ya pada ikan. Walaupun misalnya lele kalian ini gantung hanya karena kekenyangan, ini juga bisa beresiko buruk pada ikan kalau kalian tidak menyadarinya. Terutama bagi kalian yang baru pertama kali melakukan tebar bibit. Untuk solusi dari ikan gantung, kalian nanti bisa cek di deskripsi ya. Kami sudah pernah sharing tentang penyebab, solusi, dan juga pencegahan untuk lele gantung. Dan nanti ini disesuaikan lagi dengan kondisi kalian masing-masing. Yang keenam adalah ember menjadi lebih cepat bau. Bau yang dihasilkan dari pemeliharaan ikan itu merupakan bau yang wajar ya teman-teman. Apalagi misalnya kita memelihara ikan lele. Tetapi jangan sampai bau ini mengganggu tetangga. Nah, ada banyak sekali penyebab-penyebab ember menjadi lebih cepat bau. Ketika musim hujan, salah satu penyebab ember menjadi lebih cepat bau adalah minimnya sinar matahari. Apalagi misalnya kita menggunakan probiotik yang mengandung bakteri yang dapat bekerja pada lingkungan yang relatif panas. Nah, kami juga sudah pernah sharing tentang bagaimana cara memilih probiotik yang sesuai. Nanti bisa cek di deskripsi ya. Jika memang penyebab ember bau kalian ini adalah minimnya sinar matahari, nah kalian bisa melakukan salah satu solusi ini, yaitu mengurangi kepadatan di dalam ember. Dengan mengurangi kepadatan, tentu kita akan memberikan pakan yang lebih sedikit, sehingga kualitas airnya juga tetap terjaga dan ember menjadi tidak lebih cepat bau. Untuk kegiatan sipon itu biasanya kan kita melakukan 14 hingga 21 hari sekali. Tetapi karena sekarang musimnya musim hujan dan minim sinar matahari, jadi kami sesuaikan lagi dan kami melakukan sipon 7 hingga 14 hari sekali. Tentu kami barengi dengan pengurangan kepadatan, memberikan pakan fermentasi, dan juga memanfaatkan sinar matahari. Walaupun sedikit dan sebentar seperti tadi ya. Tadi itu kan ada sinar matahari dan sekarang sudah mendung dan sebentar lagi juga turun hujan. Jadi kami harus menutup kembali ember kami. Nah, itulah sebabnya ember kami di sini khusus untuk budik damber konvensional tidak menjadi cepat bau, apalagi di musim hujan seperti ini. Nah, itu dia tadi beberapa hal yang terjadi pada ikan budik damber ketika musim hujan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.